Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Berliana Petari Eka Kalbu dengan NIM 933404520 dan Diana Aprilia 933405320. Di sini kami akan presentasi tentang Ijaz Al-Quran. Dalam Ijaz Al-Quran kami akan membahas topik-topik yaitu 1. Pengertian Ijaz Al-Quran. 2. Unsur-unsur Ijaz. 3. Sejarah terjadinya Ijaz Al-Quran. 4. Macam-macam Ijaz Al-Quran. 5. Tujuan dan fungsi Ijaz Al-Quran. 6. Perbedaan Ijaz dan Mukjizat. Pasti teman-teman semua banyak bertanya, apa itu Ijaz Al-Quran? Pengertian Ijaz Al-Quran adalah yang pertama, ijaz atau juga disebut mukjizat. Secara terminologi, yang dimaksud dengan ijaz adalah tanda-tanda kebenaran seorang nabi dalam pengakuannya sebagai rasul dengan cara menampakkan kelemahan orang-orang yang tidak mempercayai untuk menghadapi mukjizatnya. Kedua, Ijaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran ialah kekuatan, keunggulan, dan keistimewaan yang dimiliki Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia baik secara berpisah-pisah maupun secara berkelompok untuk bisa mendatangkan sesuatu yang serupa atau menyamainya. Hal tersebut tertulis di dalam firman-Nya, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31 yang artinya, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu membuat seperti burung gagak ini untuk menguburkan mayat saudaraku ini. Topik pembahasan kedua yaitu unsur-unsur Ijaz Al-Quran. Yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa, peristiwa-peristiwa alam misalnya, yang terlihat hari-hari walaupun menakjubkan tidak dinamai mukjizat, karena merupakan sesuatu hal yang biasa. Yang dimaksud dengan luar biasa adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan sebab dan akibat yang diketahui secara umum hukum-hukumnya. Kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Tidak mustahil terjadi hal-hal di luar kebiasaan pada diri siapapun. Namun, apabila bukan dari seseorang yang mengaku nabi, ia tidak dinamai mukjizat. Boleh jadi sesuatu yang luar biasa tampak pada diri seseorang yang kelak bakal menjadi nabi. Ini pun tidak dinamai dengan mukjizat, tetapi irhas. Boleh jadi juga keluarbiasaan itu terjadi pada seseorang yang taat dan dicintai Allah, tetapi ini pun tidak disebut mukjizat. 3. Mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tentu saja banyak tantangan yang berbarengan dengan pengakuannya sebagai nabi, bukan sebelum ataupun sesudahnya. Di sisi lain, tantangan tersebut harus pula merupakan sesuatu yang sejalan dengan ucapan seorang nabi. Keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Apabila tantangan berhasil dilakukan hal serupa, ini berarti bahwa pengakuan sang penantang tidak terbukti. Perlu digarisbawahi bahwasanya kandungan tantangan harus benar-benar dipahami oleh orang yang ditantang. Bahkan, untuk lebih membuktikan kegagalan mereka, biasanya aspek kemukjizatan masing-masing nabi adalah hal-hal yang sesuai dengan bidang keahlian umatnya. Topik pembahasan ketiga yaitu sejarah terjadinya Ijaz Al-Quran. Dalam sejarah, Ijaz Al-Quran terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali orang yang meragukan eksistensi Al-Quran sebagai firman Allah. Sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah syair, sihir, dan lain sebagainya. Adapun pendapat ulama, orang yang pertama kali menulis Ijazul Quran ialah Abu Ubaidah yang wafat tahun 208 Hijriah dalam kitab Muzakul Quran. Lalu disusul oleh Al-Farah yang wafat 207 Hijriah
yang menulis kitab Ma'anil Quran. Kemudian disusul Ibnu Qutaibah yang mengarang kitab Ta'wilu Mushkilil Quran. Pernyataan tersebut dibantah Abdul Qahir Al-Jurzani dalam kitabnya Dalailul Izaz bahwa semua kitab tersebut di atas bukan ilmu izazul Quran, melainkan sesuatu dengan nama judul-judulnya. Menurut Dr. Subi As-Soleh dalam kitabnya Mabahis fil Ulumil Quran bahwa orang yang kali pertama membicarakan izazul Quran adalah Imam Al-Zahil yang wafat 255 Hijriah, ditulis dalam kitab Nuzulul Quran. Hal ini seperti diisyaratkan dalam kitabnya yang artinya Al-Hayawan. Lalu disusul Muhammad bin Zaid Al-Washiti yang wafat 306 Hijriah dalam kitab Izazul Quran yang banyak mengutip isi kitab Al-Zahid tersebut. Kemudian dilanjutkan Imam Ar-Rumani yang wafat 384 Hijriah dalam kitab Al-Izaz yang isinya mengupas segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Selanjutnya disusul oleh Al-Khadi Abu Bakar Al-Bakhilani yang wafat 403 Hijriah dalam kitab Izazul Quran yang isinya mengupas segi-segi kebalagahan Al-Quran di samping segi-segi kemukjizatannya. Kitab ini sangat populer. Kemudian disusul Abdul Qahir Al-Jurjani yang wafat 471 Hijriah dalam kitab Dalailul Izaz dan Asrarul Balagah. Para pujangga modern seperti Mustafa Shodiq Ar-Rafi yang menulis tentang ilmu ini dalam kitab Tariqul Adabil Arabi dan Profesor Dr. Syahid Qutb dalam buku At-Takwirul Fani fil Quran dan At-Takbirul Fani fil Quran dalam konten uraiannya tentang kemukjizatan Al-Quran. Maka yang dimaksud dengan Al-Quran adalah minimal satu surah walau pendek atau 3 ayat atau 1 ayat yang panjang seperti ayat Al-Kursi yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 255. Topik keempat yaitu macam-macam izaz Al-Quran. Macam-macam izaz Al-Quran dibagi menjadi 3, yaitu izaz Al-Balagi yang artinya salah satu mukjizat Al-Quran adalah berita gaibnya. Salah satu contoh berita gaib adalah kisah Fir'aun yang mengejar Nabi Muhammad SAW. Kedua, izaz lugawi yang menurut Quraisy Shihab memandang segi kemukjizatan Al-Quran pada 3 hal, diantaranya keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri banyak dijumpai contoh keseimbangan keserasian antara kata-kata yang digunakan, keseimbangan jumlah bilangan kata dan antonim, keseimbangan jumlah kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah yang mengajukan akibatnya. Ketiga, izaz ilmi. Dalam Quran Allah mengumpulkan beberapa macam ilmu. Jumlah ayat-ayat ilmi dalam Al-Quran mencapai sekitar 750 ayat yang mencakup berbagai cabang ilmu pengetahuan. Topik kelima membahas tentang tujuan dan fungsi izaz Al-Quran. Untuk fungsi izaz Al-Quran ada 4. Yang pertama, Al-Quran kitab yang universal. Al-Quran tidak mengkhususkan pembicaraan kepada bangsa tertentu seperti bangsa Arab atau kelompok tertentu seperti kaum muslimin. Kedua, Al-Quran kitab yang sempurna. Tujuan Al-Quran akan dapat dicapai dengan pandangan realistik terhadap alam dan dengan melaksanakan pokok-pokok akhlak serta hukum-hukum pembuatannya. Ketiga, Al-Quran kitab yang abadi. Al-Quran adalah kitab yang abadi sepanjang masa.
suatu perkataan yang sepenuhnya benar dan sempurna, maka tidak mungkin ia terbatas oleh zaman. 4. Al-Quran mengandung kebenaran. Al-Quran menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam bentuk tantangan yang sifatnya bertahap. Adapun tujuan izaz Al-Quran ada 4. Yang pertama, untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kedua, untuk membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran benar-benar merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, untuk menunjukkan kelemahan mutu, sastra, dan balaghah bahasa manusia. Keempat, untuk menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa manusia. Topik ke-6, yaitu perbedaan izaz Al-Quran dan mukjizat Al-Quran. Izaz adalah menampakkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengakuan orang lain sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan-kelemahan generasi sesudah mereka. Sedangkan mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin dapat ditandai oleh siapapun dan kapanpun. Muhammad Bakar Ismail menegaskan, mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dan diikuti dengan tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabinya, sehingga hujah dan bukti yang kuat atas misi dan kebenaran terhadap apa diembannya dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa antara izaz dan mukjizat itu dapat dikatakan searti, yakni melemahkan. Hanya saja pengertian izaz di atas menegaskan bahwa batasannya yang lebih bersifat spesifik, yaitu hanya Al-Quran, sedangkan pengertian mukjizat mengesankan batasan yang lebih luas, yakni bukan hanya berupa Al-Quran, tetapi juga perkara-perkara lain yang tidak mampu dijangkau oleh segala daya dan kemampuan manusia secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.